Bayangkan ini, setelah puluhan tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara, melewati masa dinas yang tidak mudah, akhirnya Anda memasuki masa pensiun dengan harapan bisa hidup lebih tenang dan layak. Namun, yang terjadi selama bertahun-tahun justru sebaliknya, kenaikan gaji pensiun tak kunjung signifikan. Harga kebutuhan pokok terus meroket, biaya rumah sakit naik tiap tahun, dan janji-janji peningkatan kesejahteraan hanya mampir di musim kampanye. Tapi sekarang sesuatu yang besar sedang bergerak. Pemerintah baru, regulasi baru, dan angka yang selama ini tak pernah dibayangkan. Benarkah gaji pensiunan ASN akan naik 200% di tahun 2025? Kabar ini bukan sekedar rumor atau sensasi di media sosial. Fakta-faktanya mulai terbuka jelas dari serangkaian rapat resmi antara Kementerian Keuangan, TASPA, BKL, hingga DPR RI yang membahas reformasi menyeluruh pada sistem pensiunasan. Rencana besar ini bahkan telah tercantum dalam dokumen RUU APBN tahun 2025 dan nota keuangan yang bocor ke publik lewat dokumen evaluasi fiskal. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah usulan kenaikan pembayaran manfaat pensiun hingga 200% bagi pensiunan PNS golongan tertentu yang telah lama dinilai tidak layak secara ekonomi. Lebih dari itu, pemerintah juga dikabarkan tengah menyusun skema baru pembayaran pesangon dan dana pensiun terintegrasi dalam bentuk lumsum atau pembayaran sekaligus yang memungkinkan pensiunan mendapatkan dana puluhan bahkan ratusan juta di awal masa pensiun. Tapi, tentu saja tidak semua orang otomatis masuk dalam skema ini. Ada kriteria, ada data yang diverifikasi, dan ada sistem baru yang akan diuji coba tahun ini. Pertanyaannya sekarang, benarkah kenaikan ini akan terjadi? Siapa saja yang akan menerima? Apakah semua pensiunan ASN akan kebagian atau hanya kelompok tertentu saja? Dan yang paling penting, apa yang harus Anda lakukan sekarang agar tidak tertinggal? Semua jawabannya akan dibahas tuntas di video ini berdasarkan dokumen resmi, pernyataan langsung pejabat negara, dan analisis kebijakan terbaru. Jangan beranjak karena yang akan Anda dengar bukan sekadar berita, tapi bisa jadi solusi nyata untuk masa tua Anda. Jadi, mari kita mulai dari dasar paling penting terlebih dahulu. Dari mana asal wacana kenaikan gaji pensiunan hingga 200% ini? Apakah ini hanya angin surga seperti yang pernah kita dengar di masa lalu atau memang ada dasar kebijakan yang benar-benar sedang disiapkan oleh pemerintah pusat? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Karena sumber pertama yang membocorkan rencana besar ini bukan berasal dari media biasa, tapi dari dokumen evaluasi fiskal internal Kementerian Keuangan yang digunakan dalam pembahasan RUU APBN tahun 2025. Dalam dokumen tersebut tertulis secara eksplisit bahwa pemerintah tengah mengevaluasi skema pensiun ASN termasuk usulan peningkatan manfaat pensiun agar lebih mencerminkan biaya hidup saat ini, terutama untuk pensiunan dengan masa pengabdian panjang dan golongan rendah hingga menengah. Tak berhenti di situ, beberapa anggota DPR dari Komisi 11 bahkan sudah mulai menyuarakan perlunya reformasi total pada sistem pensiun ASN. Mereka menilai bahwa selama ini pensiunan PNS terutama yang pensiun sebelum tahun 2010 mendapatkan manfaat yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi mereka saat masih aktif bekerja. Ada banyak cerita nyata dari pensiunan guru, pegawai kecamatan, petugas dinas perhubungan, hingga staf administrasi di kelurahan yang hanya menerima gaji pensiun di bawah Rp2 juta per bulan. Padahal harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun terus naik, dan biaya pengobatan yang dibutuhkan di usia lanjut jelas tidak murah. Maka ketika muncul wacana kenaikan hingga 200%, banyak yang tentu berharap ini bukan sekadar janji kosong, melainkan kebijakan nyata yang siap dijalankan. Apalagi Presiden Prabowo sendiri dalam pidatonya di awal tahun 2025 menyatakan bahwa era baru kesejahteraan ASN dan pensiunan akan dimulai di bawah pemerintahannya. Ia secara langsung memerintahkan kepada Kementerian PNRB dan Kementerian Keuangan
untuk menyusun ulang sistem penghargaan bagi ASN yang telah mengabdi puluhan tahun dengan fokus utama pada kesejahteraan di masa pensiun. Salah satu kalimat beliau yang viral di kalangan pensiunan adalah ketika beliau berkata, "Jangan biarkan orang yang telah puluhan tahun mengurus negara justru kesulitan membayar obat saat mereka pensiun." Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus reformasi pensiun yang melibatkan Taspenah, BKE, dan instansi pengelola keuangan negara. Tim ini bertugas mengkaji skema pensiun yang lebih adil, realistis, dan berkelanjutan. Dari hasil kajian awal muncul usulan agar manfaat pensiun bagi ASN, khususnya yang pensiun sebelum tahun 2010 dinaikkan secara bertahap hingga mencapai angka ideal, berdasarkan rata-rata pengeluaran rumah tangga lansia di Indonesia. Angka ideal tersebut ditetapkan sebesar Rp5.500.000 per bulan berdasarkan data BPS dan survei internal Taspen. Dan karena banyak pensiunan saat ini hanya menerima sekitar Rp2 juta atau kurang, maka dibutuhkan kenaikan minimal 2 kali lipat. Bahkan dalam kasus tertentu bisa sampai 3 kali lipat atau 200% untuk mencapai nilai tersebut. Namun pertanyaannya sekarang, apakah negara mampu membiayai kenaikan ini? Ternyata anggaran pensiun ASN memang sudah disiapkan dalam RUU APBN tahun 2025. Pemerintah mengalokasikan dana tambahan lebih dari Rp94 triliun khusus untuk reformasi sistem pensiun dan pembayaran pesangon terintegrasi. Bahkan sebagian dana ini sudah mulai disiapkan sejak awal tahun 2024 melalui revisi kebijakan fiskal dan pemotongan anggaran belanja non-esensial. Artinya pemerintah benar-benar serius ingin mewujudkan janji ini. Tapi tentu saja kebijakan sebesar ini tidak bisa dijalankan sekaligus secara nasional dalam satu waktu. Karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan bertahap berdasarkan kategori pensiunan mulai dari pensiunan golongan 1 dan 2 lalu naik ke golongan 3 dan 4 dengan prioritas pada mereka yang telah pensiun lebih dari 10 tahun dan yang tidak memiliki penghasilan tambahan tetap. Hal ini diperkuat dengan adanya instruksi resmi kepada Tasper untuk memverifikasi ulang data pensiunan aktif termasuk mencocokkan NIK, riwayat kepangkatan, dan kondisi sosial ekonomi. Verifikasi ini dilakukan sebagai dasar dalam menentukan besaran manfaat baru yang akan diterima. Bahkan sistem terbaru ini disebut sebagai peta keadilan pensiun nasional yang memungkinkan pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar kepada mereka yang benar-benar membutuhkan tanpa mengurangi hak pensiunan yang lain. Dan yang menarik, tidak hanya pensiunan saja yang akan menerima manfaat dari kebijakan ini. ASN yang memasuki masa pensiun dalam 5 tahun ke depan juga akan mulai dihitung dalam skema baru ini. Mereka akan menerima apa yang disebut sebagai transisi kompensasi pensiun yang merupakan gabungan dari pesangon sekaligus tunjangan pensiun berjenjang. Jadi misalnya ASN yang akan pensiun pada tahun 2026 tidak hanya menerima uang pensiun bulanan biasa, tapi juga akan mendapatkan pembayaran awal dalam jumlah besar yang bisa digunakan untuk membuka usaha, membeli rumah, atau membayar kebutuhan hidup pokok tanpa perlu meminjam uang lagi. Skema ini dinamakan LUMS Plus dan kabarnya akan mulai diuji cobakan di 6 provinsi terlebih dahulu yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi ini dipilih karena memiliki jumlah pensiunan, ASN tertinggi dan sistem administrasi yang sudah digital. Jika uji coba ini berhasil, maka skema LUMS-UM Plus akan diterapkan nasional mulai Juli tahun 2025 bertepatan dengan pemberian gaji ke-13 dan pencairan tunjangan hari tua yang dirapal bagi ASN yang memenuhi syarat. Namun dalam semua kabar baik ini tentu tetap ada tantangan yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah masalah validasi data pensiunan yang masih belum sinkron antara Taspen BKE dan Dukcapil. Banyak pensiunan yang ternyata belum memperbarui data NIK, alamat atau rekening bank aktif sehingga pembayaran manfaat baru terhambat. Selain itu, masih ada juga ASN aktif yang belum memahami skema baru ini
karena kurangnya sosialisasi dari instansi tempat mereka bekerja. Untuk itu, pemerintah mendorong SETEAPESEI dan pensiunan untuk secara aktif melakukan pemutakhiran data melalui portal resmi Taspen dan layanan digital ke. Bahkan beberapa kabupaten dan kota sudah mulai membuka posko layanan pensiun terintegrasi agar proses ini bisa berjalan lancar sebelum Juli tahun 2025. Bukan hanya itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang memanfaatkan momen ini. Karena meningkatnya perhatian terhadap dana pensiun, beberapa oknum tidak bertanggung jawab mulai menyebarkan informasi palsu dan membuka jasa pencairan cepat yang ujung-ujungnya meminta uang atau dokumen pribadi. Pemerintah menegaskan bahwa semua proses pencairan pensiun tambahan dilakukan secara resmi dan otomatis melalui rekening masing-masing tanpa perlu melalui pihak ketiga. Jika ada informasi yang meragukan, masyarakat disarankan langsung menghubungi layanan resmi Taspen atau Dinas Kepegawaian daerah setempat. Kembali lagi ke isu utama, apakah benar angka 200% ini akan diterapkan untuk semua? Jawabannya adalah tergantung pada golongan, masa kerja, dan kategori pensiun. Pemerintah memang menargetkan adanya kenaikan rata-rata di kisaran 100% hingga 200%. Tapi tentu tidak semuanya akan menerima angka maksimal tersebut. Sebagai contoh, seorang pensiunan guru golongan 1 yang menerima Rp1.800.000 per bulan saat ini bisa jadi akan menerima Rp5 juta setelah reformasi diterapkan. Tapi pensiunan eselon 2 yang sudah menerima Rp9 juta per bulan kenaikannya mungkin hanya akan menyesuaikan inflasi atau ditambah tunjangan tambahan dalam bentuk lain seperti bantuan layanan kesehatan khusus lansia ASN. Hal yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa sistem pensiun ke depan akan jauh lebih adil, berbasis data, dan mempertimbangkan realitas sosial ekonomi masing-masing pensiunan. Ini adalah langkah besar menuju keadilan sosial yang selama ini diperjuangkan banyak pihak. Dan kabar baiknya semua ini bukan lagi mimpi, karena seluruh dasar hukumnya sedang disiapkan dalam bentuk peraturan pemerintah, dan revisi Undang-Undang ASN akan dibahas dalam masa sidang di Juli Agustus ini. Dengan semua perkembangan ini, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh para pensiunan dan ASN aktif saat ini? Pertama dan paling penting adalah memastikan bahwa data pribadi Anda di Taspen dan BKN sudah benar dan terbaru. Jangan sampai karena kesalahan nama atau nomor rekening, Anda justru tertinggal dalam pencairan manfaat baru. Kedua, pantau terus informasi resmi dari pemerintah dan hindari informasi menyesatkan di media sosial yang belum terverifikasi. Ketiga, mulailah menyusun rencana keuangan pribadi berdasarkan kemungkinan adanya pencairan dana besar melalui skema lumsum. Apakah Anda ingin memulai usaha kecil, membayar cicilan rumah, atau membantu pendidikan cucu? Pastikan uang itu tidak habis dalam waktu singkat tanpa arah yang jelas. Dan terakhir, yang paling penting, tetaplah optimis dan terlibat dalam perubahan ini, sebab kebijakan besar seperti ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama para pensiunan DAN/ASN yang selama ini justru menjadi tulang punggung negara dalam banyak lini pelayanan publik. Masa depan pensiun Indonesia sedang memasuki babak baru dan Anda berhak mendapatkan tempat terhormat di dalamnya. Amin.